Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kalian akan belajar mengenai pendidikan agama Islam. Bab 4, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Harapannya, teman-teman bisa lebih mengetahui tentang asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah, serta kalian dapat menguasai dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, kita dari kelas 10 E1 SMA Negeri 3 Sidoarjo. Pertama, apa itu asuransi syariah? Berdasarkan pada UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang kegunaannya adalah untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab kata dasar yatakaful, kafula, takafala, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu pertama, pihak tertanggung, dua, pihak penanggung, tiga, akad atau perjanjian asuransi, empat, pembayaran iuran atau premi, lima, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diderita tertanggung, enam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Yang kedua, dasar hukum, yakni yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat kedua, yang dimana dianjurkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian terdapat hadis, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Kemudian yang ketiga, dasar hukum menurut para fuqaha. Ulama kontemporer membolehkan asuransi syariah karena bentuknya tolong-menolong atau ta'awun. Berbeda dari asuransi konvensional yang mengandung gharar dan maisir. Kemudian yang keempat, hukum di Indonesia diatur oleh UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan diawasi oleh OJK melalui unit usaha syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Nomor 5. Rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Rukun, akad peserta perusahaan. Syarat, kesepakatan tanpa paksaan objek yang jelas. Larangan, riba, gharar, atau ketidakjelasan, dan maisir, judi. Nomor 6. Tujuan dan prinsip dari asuransi syariah adalah memberikan perlindungan terhadap risiko sesuai syariah. Prinsip, tolong-menolong, ta'awun, tanggung jawab bersama, takaful, amanah, dan keadilan. Dan berikutnya mengenai perbankan syariah. Dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama larangan riba, serta menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Namun untuk kegiatan dan usahanya tersendiri yakni menghimpun dana seperti tabungan, giro, dan deposito syariah. Namun menyalurkan dana seperti pembiayaan berbasis akad syariah. Dan yang terakhir, jasa seperti wakalah atau perwakilan, kafalah atau penjaminan, dan hawalah ataupun alih utang. Koperasi syariah. Definisi dari koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa riba dan berdasarkan asas kekeluargaan serta saling tolong-menolong. Dasar hukum dari koperasi syariah di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan yang
Kedua ada dasar fatwa DSN MUI nomor 07 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Kegiatan dan usaha dari koperasi syariah. Ada simpan pinjam syariah, jual beli atau murahabah, sewa atau ijarah, pembiayaan usaha anggota, mudharabah dan musyarakah. Dan yang terakhir ada hikmah dan manfaat dari koperasi syariah. Meningkatkan kesejahteraan umat, memberdayakan ekonomi masyarakat, menghindari riba, dan memupuk semangat kerja dan semangat gotong royong. Jadi, pada dasarnya, dengan adanya sistem perekonomian Islam, kita dapat terhindar dari dosa, serta terhindar dari kerugian yang tidak seharusnya kita rasakan. Dengan ini, maka kami dapat menutup video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.